Hai sahabat semuanya, cuaca yang cerah ditambah hembusan angin yang sepoi-sepoi, enak banget kayaknya buat jalan keluar. Sahabat semuanya, saat ini saya sedang menyusuri jalanan di daerah Satwa untuk menuju ke pantai. Namanya Pantai Lamer. Pantai ini sudah mengalami pembangunan yang sedemikian bagus. Di sana ada banyak kafe dan resto, ada wahana permainan buat keluarga, spot foto yang cantik, fasilitas publik yang lain, dan tentunya pantainya yang indah untuk kita berenang. Saya pikir tidak ada masalah untuk kita mau datang sendiri, bareng teman, atau bareng keluarga kita tercinta. Yang pasti, tempatnya nyaman dan sangat mengasihkan. Pantai ini gratis masuknya, alias tidak dipungut biaya. Yuk, ikuti aku sambil nanti aku sharing-sharing tentang sesuatu. Dan akhirnya sampailah saya di Pantai Lamer ini. Saya sedang berada di entrance saat ini, baru aja sampai di tempatnya. Dan lihatlah ini pemandangan di sekitar entrance yang baru saja saya datangi. Ya, setelah itu saya ingin masuk lebih dalam lagi sampai ke pantainya dan ikuti perjalanan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Widodo bisa kembali menjumpai sahabat semuanya dimanapun sahabat semuanya berada. Dan saya juga tetap berharap bahwa sahabat tetap menjaga imunitas tubuh buat keluarga juga dan orang-orang di sekitar kita. Menjaga imunitas tubuh adalah sangat penting supaya kita tetap kuat dan supaya kita tetap sehat kalau ada serangan penyakit dari luar ke dalam tubuh kita. Dengan kita menjaga imun, kita akan menjadi kuat dan kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan semangat. Kali ini saya ingin berbagi tentang positive attitude dan positive mind. Positive attitude dan positive mind buat saya adalah sangat penting untuk kita jaga saat kita bekerja atau saat kita berinteraksi dengan teman-teman kerja di lingkungan kerja kita. Juga sangat baik sekali untuk tetap kita jaga di lingkungan akomodasi kita. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Menjaga bad mood, menghindari bad mood saat kita berada di lingkungan kerja kita. Apa ya? Buat saya sih normal aja, kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita susah untuk menjaga perasaan kita, untuk mengontrol perasaan kita. Kadang kita bekerja itu benar-benar sesuai dengan mood. Dan yang harus kita pikirkan bahwa kita harus tetap menjaga mood kita agar selalu tetap dalam keadaan mood baik. Artinya kita tidak memikirkan hal-hal yang bisa menghambat dalam kita bekerja. Menurut saya salah satunya adalah kita tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar lingkungan kerja kita. Misalnya ada teman yang tidak menyapa kita. Misalnya ada teman yang ngomongin di belakang kita.
Kenapa kita memikirkan hal-hal yang buat kita adalah kecil, yang tidak perlu dipikirkan? Karena yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kita masih mampu melakukan tugas kita dengan baik sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh supervisor kita. Itu saja buat saya. Jadi tidak usah terlalu memikirkan hal-hal kecil yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Alias kita tidak terlalu baperan saat kita bekerja, saat kita berinteraksi dengan orang, atau saat kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak baperan. Satu. Yang kedua, bahwa kita tetap merasa bahwa kita mampu dan cakap dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor kita. Itu kuncinya. Untuk menjaga bad mood, jangan baperan, dan tetap yakin bahwa kita bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan supervisor kita dengan baik. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become, and I've been looking forward to this day. Menjaga semangat dalam bekerja tentunya sangat penting sekali, dan harus kita jaga semangat itu dalam kita bekerja. Untuk menjaganya kadang-kadang antara susah dan gampang ya, tergantung masing-masing individu. Kalau kita tetap selalu berpikir positif, saya yakin semangat itu akan selalu ada saat kita bekerja. Dan ingat bahwa kita harus tahu apa sih tujuan kita datang ke sini, apa sih tujuan kita bekerja. Mungkin salah satunya adalah bahwa kita akan membangun karir di sini, bahwa kita mendapatkan gaji bulanan untuk menunjang ekonomi keluarga kita, dan berbagai macam alasan di belakangnya. Dengan kita terus mengingat hal itu, akan membuat kita tetap menjaga semangat, akan membuat kita tetap tetap kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam bekerja. Dan semangat yang kita punya harus kita jaga dari pertama kita masuk di lingkungan kerja kita, sampai kita keluar, sampai kita selesai melakukan tugas kita hari itu. Menjaga semangat adalah sangat penting, karena dengan kita bersemangat dalam bekerja akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan akan menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Terima kasih. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. How do you fix a broken person, eh? How do you fix a broken person, eh? How do you know that I'm so broken, eh? How can I love without me breaking? 너를 원한다고 해서 이건 될 게 아닌데 나는 무엇 때문에 이렇게 또 눈물이 나. Saya pikir ada juga ya, walaupun mungkin secara tidak terang-terangan atau mungkin dalam pemikiran kita aja, bahwa supervisor kita itu menyukai seseorang dalam pekerjaan, atau menyukai orang di lingkungan kerja. Itu tanpa kita pungkiri sebetulnya terjadi juga, satu atau dua gitu ya. Tapi sekali lagi, kenapa kita harus terlalu fokus untuk memikirkan hal itu? Saya pikir tidak perlu juga, karena apa? Selama dia tidak
menghambat laju pekerjaan kita, selama dia tidak mengganggu dalam kita bekerja, ya itu mungkin tanpa kita berpikir tidak mempedulikan lingkungan sekitar kita, enggak. Tapi saya rasa tidak perlu untuk terlalu dipikirkan ya. Karena apa? Selama kita masih bisa menunjukkan hasil kerja kita yang baik, dan selama kita tidak merasa dirugikan oleh hal tersebut, ya kita maju aja. Karena apa? Menurut saya hasil itu tetap akan menjadi sesuatu yang bisa membuat kita proof bahwa kita adalah seorang pekerja yang baik, tanpa memikirkan hal-hal kecil sekali lagi yang terjadi di lingkungan kerja kita. Mungkin ada alasan kenapa atasan kita menyukai seseorang itu. Mungkin ada beberapa poin-poin yang membuat atasan itu menyukai seseorang itu. Tapi selama kita masih bisa bekerja, menunjukkan hasil kerja kita yang baik, ya kita maju aja. Jangan memikirkan hal itu, karena itu akan membuat pikiran kita terganggu dan mungkin akan menghambat kita dalam bekerja. Ya, tidak kita pungkiri ya, kadang kita tidak suka sama seseorang atau seseorang tidak suka dengan kita. Itu kadang-kadang terjadi di lingkungan kerja kita. Sekali lagi, apakah kita akan berpikir terus-terusan tentang hal itu? Tidak kan? Karena selama tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, saya berpikir atau saya menyarankan untuk tidak terlalu dipikirkan. Karena itu hal-hal yang bisa menghambat laju dalam kita bekerja. Dia tidak suka sama kita atau kita tidak suka sama dia. Buat apa kita terus-menerus berpikir akan hal-hal negatif di lingkungan kerja kita? Kalau kita misalnya dipartnerkan sama orang yang tidak kita suka dalam kita bekerja, selama kita bisa menghasilkan hasil kerja yang produktif, selama kita menghasilkan hasil kerja yang baik, kenapa enggak? Toh masing-masing dari kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri, punya tanggung jawab yang berbeda. Misalnya saya di housekeeping, misalnya kita diberikan kamar sebanyak 15 dan kita harus menyelesaikan 15 kamar itu dalam waktu 5 jam misalnya. Selama kita bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, sesuai atau tepat waktu, kenapa kita harus disibukkan oleh hal-hal yang sebetulnya masih bisa kita hindarkan? Ya, sekali lagi buat saya, fokus dalam bekerja itu lebih penting daripada terlalu memikirkan hati atau terlalu memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan dalam kita bekerja. Karena apa? Tujuan kita bekerja adalah untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan untuk menunjang karir kita di perusahaan tersebut. Tantangan dalam bekerja, saya pikir itu hal wajar yang kadang memang kita hadapi saat kita melakukan tugas kita. Tapi sudah sepatutnya lah kita harus menghadapi tantangan atau ujian itu dalam kita bekerja, bukan justru sebaliknya kita hindari. Dengan kita menghadapi tantangan atau ujian itu, berarti kita memikirkan solusi atau jalan keluar apa yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kita berhasil mengatasi masalah tersebut, berarti atasan kita atau orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita mampu melakukan tugas kita dengan baik. Sebaliknya, kalau kita lari atau menghindari tantangan itu atau ujian itu, saya yakin ujian itu tidak akan pernah terselesaikan. Karena kita biarkan, kita tidak carikan jalan keluarnya. Dan itu akan terus mengejar kita sampai kita benar-benar menemukan jalan keluarnya.
Jadi, kalau ada tantangan dalam kita bekerja, hadapi dan carikan jalan keluarnya. Kita juga berpikir bahwa kita bukan selalu orang yang hebat dalam mengatasi masalah. Kalau ternyata kita belum mampu untuk menemukan jalan keluarnya, kita masih ada teman-teman di sekitar kita. Kita masih ada atasan kita untuk membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, tantangan harus kita hadapi, bukan dihindari. Ada hal lain yang perlu kita pikirkan juga saat kita bekerja, yaitu kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai orang-orang di sekitar kita, dan juga kita menghargai pekerjaan kita. Ketiga-tiganya sangat perlu buat kita lakukan. Karena apa? Dengan kita melakukan 3 hal tersebut, menghargai diri kita, menghargai orang-orang di sekitar kita, dan menghargai pekerjaan kita, kita akan membangun komunikasi di lingkungan kerja kita dengan baik. Kalau kita punya komunikasi yang baik dengan lingkungan kerja kita, berarti itu akan menunjang saat kita bekerja, dan efeknya akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Tidak perlu risau akan hal itu. Karir bisa berkembang di perusahaan yang sama memang bagus. Tapi kalau ternyata kita belum bisa mendapatkannya, cobalah melihat peluang karir di luar sana. Pindah kerja bukanlah hal yang menunjukkan kita tidak loyal di satu perusahaan. Tapi buat saya menunjukkan bahwa kita mengembangkan visi kita lebih luas lagi. Lihatlah areal atau tempat-tempat di seputar kita. Di saat yang sama, saat kita pindah kerja, kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dan kenalan. Bagus bukan? So, raihlah cita-citamu, kembangkan visimu, lihatlah peluang karir yang ada. Selanjutnya, buatlah planning dan keputusan yang tepat. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back. Di perusahaan-perusahaan tentunya ada yang namanya staff appraisal atau staff evaluation yang biasanya tiap 6 bulan sekali atau tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Saat kita mengetahui hasil evaluasi kita, bagaimana perasaan kita? Kurang puas? Oke. Atau cukup puas? Ya, itu adalah penilaian orang lain atau atasan kita tentang diri dan hasil kerja kita. Baguslah juga kalau kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Misal,
seberapa mampu saya mengerjakan tugas saya tepat waktu? Atau percaya dirikah saya mengerjakan tugas itu? Menilai diri sendiri tentulah bagus juga, karena kita tahu seberapa bagus kita dalam mengemban tugas dan membawa diri. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya yakin sahabat semuanya bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah saya sharingkan tadi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelumnya, jika ada komen atau ada pemikiran yang mungkin bisa ditambahkan di video saya ini, jangan lupa tuliskan komen di bawah. Dan insya Allah saya akan membalasnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.